Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Ini kelas 11 IP1. Apakah betul? Oke. Sebelumnya boleh nih kita sebelum memulai ketua kelasnya kita memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa menutup kita dengan doa masing-masing. Berdoa 5 menit. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu nih. Kira-kira di sini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Hadir, Pak, di semua, Pak. Oke. Nihil yang nggak masuk. Oke. Ada yang ingat kemarin kita membahas mengenai apa? Pencarian data, Pak. Pencarian data. Oke. Kira-kira nih dari teman-teman semua, anak-anak semua nih, ada yang ingat gak kira-kira data yang sudah kita pelajari itu kemarin data mengenai apa aja? Ada yang kan ada 2 data nih. Kalau misalkan anak-anak ingat bahwa ada data yang boleh kita ambil sumbernya dan juga ada data yang tidak boleh kita ambil sumbernya. Kira-kira ada yang ingat gak nih? Data yang nggak boleh kita ambil sumbernya? Boleh. Yang nggak boleh Isian. diambil itu ada Wikipedia, terus juga Brandly. Satu lagi? Ayo, dihukum. Blog pribadi. Oke, betul. Kalau Amel, kira-kira data yang boleh diambil sumbernya? Ada BMKG, BPS, sama BNPB. Betul. Kira-kira dari anak-anak semua, kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak alasannya kenapa data itu nggak boleh diambil? Kayak contohnya blog pribadi. Kenapa blog pribadi itu nggak boleh diambil? Kenapa, Amel? Karena mungkin aja itu isinya kayak dia ngambil dari yang lain, terus asal comot-comot aja, terus asal yang kepikiran aja di otak dia, mau nulis mau kayak gini, jadi nggak bisa dibuktikan gitu loh, Pak. Betul sih. Nggak valid datanya. Betul. Terus juga pertemuan sebelumnya kan Bapak udah menjelaskan ya bahwa di pertemuan hari ini, di pertemuan minggu depannya itu bahwa kita bakal presentasiin mengenai tugas kebencanaan kalian. Kira-kira udah pada siap apa belum nih mengenai data-datanya? Siap, Pak. Siap, harus Yang data, yang nyari data, Pak. Betul. Jadi yang datanya aja kan? Iya. Oke, Pak. Oke, kalau misalkan udah siap, mungkin boleh nih dari kelompok 1 dulu, kelompok bencana alam. Pak, ini yang ngomong satu orang aja bagaimana, Pak? Yang ngomong 1 orang aja nggak apa-apa. Berarti kami kelompok 1 memilih Sri. Boleh. Di sini aja, duit Sri mau maju ke depan, Pak. Main Bapak. Yang alam. Yang udah kita cari itu loh. Iya. Nah, kalau yang alam, kita kan ngambilnya banjir. Nah, yang banjir itu kita udah dapat data apa namanya, curah hujannya sangat tinggi dari bulan Januari. Terus juga banyak, terus juga kita nemuin data dari dampaknya gitu loh, Pak. Dampak Ya, dari banjir ya, tersebut. dampak dari banjir tuh kayak ada yang sampai menelan korban jiwa karena mungkin apa namanya, Rumahnya udah terendam. nggak punya bukan nggak punya, dia nggak bisa keluar Menyelamatkan diri. ya, terus juga bangunannya pada rusak. Itu tahunnya tahun berapa tuh banjirnya? Tahun 2021. Yang banjir Jakarta itu? Ya. Oke, bagus. Kelompok bencana alam ngambil tema banjir. Ya, betul. Oke, kita lanjut kelompok kedua, bencana non alam. Siapa yang mau presentasi? Oke, boleh. Kelompok 2, Pak Ruki. Ya, Pak, kelompok 2 ngambil bencana non alam yaitu kebakaran hutan. Tuh, seperti yang kita sama-sama tahu, mungkin Bapak tahu belum lama banget sih. Itu terjadi kan kebakaran hutan yang di Bromo. Iya. Itu kan akibat kelalaian manusia juga ya, Pak. Kita kan non alam begitu. Terus akhirnya mengakibatkan kerugian yang sangat besar sih dari segi ekonomi dan pariwisata juga. Karena terbakarnya bahkan dari alam sendiri pun terbakar cukup luas. Iya, betul. Merugikan banyak masyarakat dan daerah-daerah setempat, karena rugi buat masyarakat setempat itu mungkin jadi mata pencaharian sebagai sumber pariwisata. Jadi maka dari itu kita ngambil kebakaran
Kira-kira dari kelompok 2 sendiri ada data yang masih belum didapatkan? Untuk sejauh ini sudah aman. Sudah aman. Seperti jumlah korbannya mungkin? Kalau untuk saat itu di sana nggak ada jumlah korban, tapi kerugian yang mengikut dari segi pariwisata cukup besar. Oke. Terima kasih kelompok 2, mungkin nanti sambil bisa di progresnya dilanjutin. Pak, izin boleh nambahin nggak? Boleh, boleh. Ya, dari kenapa kelompok 2 ini non-alam mau ngambil kebakaran hutan ya, karena kita melihat juga data dari BPS di tahun 2023 Pak. Jadi di Agustus 2023 itu terjadi juga kebakaran hutan lahan di Indonesia itu sebanyak 144 kejadian dari data BPS ya, yang dimana itu merupakan 64,29% dari total kejadian bencana selama bulan Agustus di tahun 2023. Makanya kita cukup tertarik ya untuk bahas ini gitu Pak. Cukup Pak. Berarti untuk kelompok 2 ini udah fix ngambil lah mengenai kebakaran hutan. Oke, boleh nih untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, bencana sosial. Oke, kalau misalnya dari bencana sosial, kita ngambil dari permasalahan yang ada di Stadion Kanjuruhan Pak. Nah, untuk datanya yang udah ditemuin itu dari mulai permasalahan itu terjadi di 1 Oktober 2022, yang dimana memakan korban 135 korban tewas karena gas air mata, dan itu diduga karena desak-desakan maut, yang dimana setelah selesai menonton itu dari laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Menarik tuh. Bahwa mengenai tema Kanjuruhan itu kan juga pernah trending juga kan waktu itu ya. Tuh. Iya. Mungkin itu nanti bisa sambil diambil lebih banyak lebih referensinya lagi gitu. Ya. Mungkin kalau dilihat dari teman-teman anak-anak semua nih, bahwa untuk tema kalian itu udah bagus-bagus. Seperti dari kelompok 1 kan bencana alam, mengambilnya itu mengenai banjir. Kelompok 2 bencana non alam, ngambilnya itu mengenai kebakaran hutan, dan juga di bencana sosial ngambilnya mengenai Kanjuruhan. Nah, mungkin kalau dari saya sebagai guru, tambahannya itu mungkin untuk anak-anak tinggal ditampilkan lagi mengenai kira-kira jumlah korbannya itu ada sekitaran berapa. Seperti di korban banjir 2021 itu kan kejadian fenomena yang cukup besar ya. Jadi mungkin itu bisa lebih digali lagi mengenai isi data, isi topiknya gitu. Terus juga untuk mengenai kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kan merupakan suatu fenomena yang sekiranya emang bukan karena kehendak alam juga gitu kan. Bisa juga itu karena kelalaian manusia, entah itu manusia itu bisa membuang puntung rokoknya itu akhirnya merembet ke bekas-bekas tumbuhan-tumbuhan kayak gitu kan, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Dan juga untuk bencana di Kanjuruhan. Itu Kanjuruhan juga waktu itu sempat menjadi berita yang viral, betul, bahwa korbannya itu mencapai 183 orang kalau tidak salah, betul. Nah, itu bisa lebih digali lagi mungkin karena emang cukup menarik itu mengenai tragedi Kanjuruhan itu. Nah, untuk selanjutnya nih, Bapak mau memberikan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya mengenai tugas kalian di kebencanaan ini. Mungkin boleh untuk kelompok bencana alam terlebih dahulu dipegang. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Bencana non alam. Oke. Iya. Dan juga bencana sosial. Oke. Ini langsung diisi apa gimana Pak? Itu nanti kita sambil menjelaskan terlebih dahulu ya. Oke Pak. Iya,
Oke, anak-anak. Tadi kan sudah mendapatkan ya bahwa LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu nanti kalian isi di pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk LKPD-nya ini nanti kalian bawa. Seperti di bagian sini, topik proyeknya itu seperti apa? Contoh, tadi untuk kelompok 1. Kelompok 1 kan tadi mengambil tema mengenai banjir. Nanti kalian tulis di sini topik proyeknya itu mengenai banjir dan juga kelasnya, kelas berapa, kelompoknya kelompok apa dan juga tanggalnya di tanggal sekarang. Lalu untuk tujuannya itu siswa ini dapat mengidentifikasikan dan juga mencari data dan informasi yang relevan untuk proyek tersebut dan juga kalian dapat menyusun hasil observasi dan juga penelitian kalian secara sistematis dan juga kalian dapat merencanakan nih langkah-langkah kalian untuk menghasilkan proyek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian. Nah, kalian masuk ke bagian pertama kalian, di situ kan ada identifikasi mengenai masalah dan tujuan proyek kalian. Nanti kalian tulis mengenai judul proyek kalian. Kalau misalkan yang proyek kalian mengenai banjir, kalian tulis banjir. Kebakaran hutan, kalian tulis kebakaran hutan dan juga mengenai kanjuruhan. Terus juga kalian tulis masalah yang diangkat itu bagaimana dan juga tujuan proyeknya itu seperti apa, untuk apa gitu. Dan masuk ke bagian kedua mengenai pengumpulan data dan informasi. Kalian tulis jenis datanya itu seperti apa dan juga sumber datanya itu dari apa. Diingatkan kembali bahwa sumber data itu kita nggak boleh ngambil dari yang brainly, blog pribadi dan juga sejenisnya. Kita harus mengambil data dari BMKG, BPBD dan juga dari sumber-sumber asli dari pemerintahan yang lainnya. Dan juga pengambilan datanya itu sampelnya seperti apa. Nah, kita masuk ke topik yang kedua. Data yang sudah ditemukan itu jenis datanya itu berupa seperti apa. Kalian tulis juga hasil datanya bagaimana dan juga keterangannya bahwa sumber data yang kalian temukan itu valid atau enggak valid gitu. Jangan sampai data yang kalian temukan itu lebih banyak enggak validnya gitu. Dan juga masuk ke bagian ketiga yaitu mengenai analisis data. Kalian simpulkan sementara terlebih dahulu data-data yang sudah kalian ambil dan juga data apalagi yang masih kalian butuhkan gitu untuk kegiatan di minggu depan tersebut. Dan juga jangan lupa nih rencana kelanjutan proyeknya. Langkah berikutnya itu kalian mau dibuat seperti apa dan juga outputnya mau dibuat apa. Entah itu nanti kalian mau dibuat seperti poster atau dibuat infografis atau mau dibuat bagaimana sesuai dengan kelompok kalian. Dan juga nanti saya sebagai guru itu bakal memberikan catatan atau masukan mengenai proyek kalian tersebut, entah itu nanti kekurangannya seperti apa dan juga masukannya itu nanti bagaimana. Dan jangan lupa nanti untuk ketua kelompoknya untuk memberikan tanda tangan di sebelah sini. Mungkin sekian dari anak-anak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, berarti ini bukan tugas bukan tugas rumah ya Pak, tapi bakal dikerjakan di sekolah. Betul. Jadi diingatkan kembali bahwa anak-anak jangan lupa untuk LKPD-nya dibawa untuk pertemuan minggu depan. Apa sih ya? Mungkin ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Kalau nggak ada yang ngerjain gimana Pak? Kalau nggak ada yang ngerjain, Bakaran. kalau nggak ada yang ngerjain nanti bakal kita kasih hukuman. Wah, mana Pak? Hukumannya itu nanti kita serahin langsung ke guru BK. Wah, buang ya guru BK, buang ya. Betul. Buangnya kan salah. Buang ya bisnis. Itu dia. Karena kalian juga sudah tahu kan ya bahwa guru BK kita itu cukup galak kan ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas proyek ini. Baik Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah cukup. Mungkin karena jam kita sudah mau habis juga nih ya. Kita akhiri aja untuk sesi pertemuan kita pada hari ini. Boleh untuk ketua kelas? Oke, teman-teman sebelum kita mulai belajar di hari ini, kemarin kita membaca doa, menutup. Oke, membaca doa, dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian ya anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.